Ini kakak share screen sebentar. Udah kelihatan belum ininya, PPT-nya? Sudah, Kak. Oke, sudah ya. Kita masuk ke pertemuan kedua. Judulnya tuh subbabnya perbandingan trigonometri. Jadi nanti kita di sini bahas perbandingan sisi-sisi pada pada segitiga siku-siku. Nah, sebelumnya kan judulnya trigonometri. Nah, kamu ngasih tahu dulu nih trigonometri itu apa sih, gitu kan? Trigonometri itu asalnya dari bahasa Yunani. Trigon artinya tiga sudut. Tri kan tiga, gon itu sudut, dan metri itu mengukur. Jadi dia fokusnya ke ini tiga sudut. Jadi sudut-sudut pada segitiga ya. Tuh, nanti kita belajar tentang sin, kostan dan lain-lainnya. Nah, ini sebelumnya kita ada macam games dulu. Jadi di sini ada cerita nih. Anto itu seorang penjaga sekolah. Nah, dia punya tinggi badan 1,6 meter. Dia punya anak namanya Budi, masih kelas 2 SD, tingginya 1,2 meter. Nah, Budi ini kan dia anak yang cerdas dan juga suka bertanya gitu ya. Dia nanya sama ayahnya, berapa sih tinggi tiang bendera di lapangan itu? Kata Pak Anto, 8 meter. Nah, terus si Budi, waktu itu suatu sore, Budi sedang menemani ayahnya bersihin rumput. Nah, Budi melihat bayangan setiap benda di tanah. Nah, dia ngambil tali meteran terus mengukur panjang bayangan ayahnya sama bayangan tiang bendera, yaitu 3 meter dan 15 meter. Tapi dia nggak bisa ngukur panjang bayangannya sendiri karena bayangannya kan terus ngikutin pergerakannya. Gitu. Nah, kira-kira sebentar ya. Tadi sampai sini ya. Nah, kakak ulang. Jadi si Budi tadi tuh pokoknya intinya dia ngukur panjang bayangan tiang bendera sama panjang bayangan ayahnya, yaitu 3 dan 15 meter. Tapi dia kan nggak bisa ngukur panjang bayangannya sendiri gitu. Nah, menurut kalian nih, seharusnya gimana cara Budi supaya dia bisa ngukur tinggi bayangannya sendiri? Ada yang mau jawab atau punya ide gitu gimana? Mungkin ukur dari bayangan ayahnya ke dia, Kak. Iya gitu ya. Itu hampir benar, itu konsepnya udah dapat. Jadi kita itu pakai konsep kesebangunan namanya. Ya mirip-mirip yang tadi. Jadi kan kita tadi udah punya tinggi bendera,
tinggi ayahnya sama tinggi Budi. Nah, ini kita gambar garis-garis ini ya, ini kayak perbandingannya gitu. Nah, terus ini bentar, PPT-nya error terus deh, bentar ya. Nah, terus ini kan tinggi tiang, tinggi ayahnya, sama tinggi Budi ya. Ini berurutan kan tiang benderanya lebih tinggi. Kemudian garis yang di bawahnya ini adalah bayangannya. Jadi dari sini ke sini bayangan tiang bendera, yang dari sini ke sini bayangan ayahnya, dan yang ini bayangan Budi. Nah, tadi udah diketahui. Nah, ini kita buat jadi bentuknya segitiga ya. Di sini kita pakai konsep kesebangunan. Terus kita kasih nama titik-titiknya ini. Yang ini misalnya titik A, sini B, sini D, E, F, G, dan yang ujung sini C. Keterangannya itu AB yang ini tadi kan tinggi tiang bendera 8 meter. Kemudian BE yang ini bayangan tiang benderanya tadi 15 meter diketahui. Kemudian DE ini adalah tinggi Pak Yanto. Pak Anto. Pak Anto 1,6 meter. Kemudian EG ini panjang bayangan Pak Anto 3 meter. Nah, FG ini tinggi Budi 1,2 meter kan. Nah, yang kita mau cari itu panjang yang ini, panjang GC, panjang bayangan Budi. Kita pakai konsep kesebangunan di sini. Maksudnya apa? Nah, di sini kita kan bisa lihat ada 3 segitiga ya. Di sini 1, 2, 3. Ada 3 bagian, ada 3 segitiga yang bisa kita lihat di sini. Kemudian kita ini kan terdapat segitiga ABC, DEC, dan FGC. Nah, kita buat satu-satu nih, misalnya kita pisah-pisah segitiganya. Di sini tadi kan diketahui tinggi benderanya 8, bayangannya 15. Berarti untuk mengukur sudut miringnya ini pakai rumus Pythagoras. Ini semua kan pasti sudah paham semua kan dengan rumus Pythagoras. Sisi tegak dikuadratkan ditambah sisi ini bawahnya ini dikuadratkan juga, kemudian diambil akarnya. Jadi dapat 17 ini dari itu ya. Kemudian yang ini tinggi bapaknya Budi, Pak Anto. Yang ini panjang bayangannya. Sama, kita nyari yang ini kayak gini tadi pakai rumus Pythagoras. Nah, kemudian di sini yang diketahui cuma tinggi Budinya. Tapi bayangan Budi dan ini sisi miring ini nggak diketahui. Nah, kita bisa cari dengan rumus perbandingan. Jadi, kan karena ini sebangun maksudnya sudut besar sudutnya sama gitu ya. Cuma ini ukurannya yang berbeda. Nah, maka berlaku sudut FG yang ini berbanding DE, sudut FG itu berbanding DE itu sama dengan sudut GC yang ini, panjang bayangan Budi, sebanding dengan EC. Itu jadi kita masukin panjang GC, panjang FG maksudnya, panjang FG 1,2, panjang DE. Maksud sebangun itu gitu ya. Jadi kalau perbandingan sudut tegak dari masing-masing segitiga ini sama gitu. Kalau dibandingin sama ininya, makanya dia dikatakan sebangun gitu ya. Jadi 1,2 per 1,6 sama dengan F, kita mau cari F yang ini kan tadi, per yang ini 3 kan, jadi kita bandingkan dengan 3 gitu. Sebenarnya mau pakai yang ini juga boleh, yang ini cuma angkanya lebih gede, jadi kita pakai yang ini aja. Tapi boleh dua-duanya, jadi ini sebanding, semuanya sebanding ya. Gitu, nah kita cari untuk F-nya, jadi kita hitung ini hasilnya 2,25. Jadi ketemu bayangan Budinya ini panjangnya ternyata 2,25 meter gitu. Nah, untuk nyari FC, sisi miringnya atau G, ini bisa kita pakai rumus Pythagoras yang tadi itu. Ini dikuadratkan, 1,2 dikuadratkan, ditambah ini panjang F, 2,25 dikuadratkan,
kemudian diambil akar pangkat 2-nya, hasilnya 2,55. Itu pakai rumus Pythagoras yang ini ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan atau saya kecepatan ya? Enggak kok Kak, saya paham. Ya. Oke, nah ini kita gambar ulang 3 segitiga yang tadi. Nah, ini kita bandingkan berdasarkan segitiga ABC, DEC, dan FGC, kita peroleh perbandingan kayak gini. Untuk FG berbanding FC, FG dan FC itu sama aja DE berbanding DC, sama juga AB berbanding AC, seperti yang saya katakan tadi. Pokoknya kalau sisi tegak pada masing-masing segitiga ini sebanding, sisi bawahnya juga sebanding, sisi miringnya juga sebanding gitu ya. Jadi untuk yang ini, untuk yang sisi tegaknya dulu, FG, DE, AB berbanding sisi miringnya, itu kan 1,2 berbanding 2,55, 1,6, 3,4, 8, ini hasil 8/17 ya. Itu maksudnya sisi tegak ini kan sisi yang di depan sudut ini kan. Ini sudut X, di sini sisi depannya berbanding sisi miring segitiga itu 0,47. Nah, perbandingan ini namanya sinus. Sin yang kita kenal dengan sin itu perbandingan sisi segitiga siku-siku, sisi di depan sudutnya dan sisi miringnya gitu. Jadi asalnya dari kesebangunan ini tadi. Asal rumus sinus, kosinus tangan itu. Nah, ini jadi 0,47 ini bisa ditulis sin X sama dengan yang ini 8/17. Ini kalau mau dijadiin desimal ya, 8/17 sama dengan 0,47. Nah, kemudian yang B, kita bandingkan GC dengan FC. Sisi di samping sudut ini dengan sisi miringnya. Ini perbandingan ini disebut kosinus. Kosinus sudut C gitu ya. Jadi kalau yang sinus tadi depan berbanding miring, kalau kosinus samping dengan miring gitu ya. Kosinusnya jadi 15/17. Ini angka-angkanya, perhitungannya. Yang penting kalian paham konsepnya di sini aja. Perbandingan-perbandingannya ya. Nah, kalau yang ini, sisi di depan sudut, berbanding sisi di samping sudutnya, itu namanya tangen, disebut tangen gitu. Nah, ini kita masukkan nilai-nilainya, tadi hasilnya jadi 8/15. Gitu. Nah, ini ada meme tentang trigonometri ya. Ini kan gambar segitiga non siku-siku ya. Katanya nggak bisa nih kalau Pythagoras nyelesain ini. Tapi kata si Pythagoras, ya saya tahu, tapi mereka bisa. Ini hukum sinus dan kosinus. Nanti kita belajar ini ya. Tapi masih agak jauh nih. Nah, ini perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Itu yang sudah saya jelaskan tadi, perbandingannya itu. Yang perlu diingat sih sebenarnya cuma dua ini kalau kata saya. Sinus alfa itu depan per miring, ingetin aja DM gitu ya, depan per miring untuk sinus. Kosinus itu samping per miring, kosami. Kosinus samping miring. Ya tahu, terserah kalian ngapalinnya gimana, tapi konsepnya di sini. Untuk sinus itu sisi depan, maksudnya depan itu apa? Misalkan sinus alfa ya, sudut di depan alfa itu siapa? Kan A gitu. Per sisi miringnya C, berarti sinus alfa itu A per C gitu. Kosinus juga gitu. Sisi samping itu maksudnya yang sebelah sini ya. Kalau depan itu kan yang depannya gini. Ini namanya kita sebut samping, ada yang nyebutnya apa gitu. Ini penyebutan aja sih. Pokoknya yang penting kalian paham ininya. Kita sebut samping aja ya, sisi B ini. B per C, jadi kan samping per miring. Kemudian, ini kan untuk sudut alfa. Kalau misalnya kita di sini buat sudut beta kita namakan. Jadi kalau sinus sudut betanya berapa? Sinus sudut alfa tadi kan depan per miring A per C gitu. Nah, sudut beta juga gitu, sama aja. Depan per miring pokoknya.
Di depan sudut beta siapa? B. Nah, berarti sinus beta itu B per C gitu. Nah, untuk kosinusnya, kosinus tadi samping per miring kan? Samping sudut B siapa? Yang ini, A. Per sudut miringnya C, berarti A per C. Kebalikannya ya. Jadi nggak mesti, kalau misalnya tuh, jadi jangan ngapalin A per C, B per C-nya gitu. Tapi apalin depan per miring, samping per miring gitu. Jadi dimanapun posisi sudut yang ditanya, kalian pasti paham gitu. Sampai di sini paham atau ada yang ingin ditanyakan? Paham ya, nggak ada yang ditanya. Oke, nah ini untuk rumus tangan. Tadi kan saya bilang yang perlu diingat itu cuma dua, cuma sinus sama kosinus aja sebenarnya, untuk memudahkan kalian. Jadi nggak banyak hafalan gitu ya. Nah, untuk tangan itu adalah definisinya perbandingan sinus dan kosinusnya. Nah, tadi kita sudah tahu sinus kan depan per miring, kosinus samping per miring. Nah, kita bagi nih. Kalau kita bagi kan penyebutnya dikali penyebut sama pembilangnya dibalik gini kan jadinya. Depan per miring dikali miring per samping. Ini miringnya bisa kita coret, jadinya hasilnya depan per samping. Ini untuk rumus tangan. Jadi kalian boleh ngapalin tangan juga, misalnya depan per samping, atau kalau males ngapalin ya kalian cari satu-satu dulu, cari sin-nya dulu, nanti dibagi cos gitu. Pokoknya ingat aja tan itu sin per cos. Tan sama dengan sin per cos. Nah, ini jika kita punya segitiga siku-siku, untuk nilai tangan, misalkan tangan sudut alfa, depan per samping, berarti A per sudut sampingnya B gitu, A per B. Gitu ya. Paham kan? Kalau di sini kita misalnya ditanya sudut beta, ini nggak saya gambar. Misalkan di sini ada sudut beta, berarti nilai tangan betanya depan per samping, B per A gitu ya. Ya intinya gitu aja. Untuk tangan boleh diapal sin per cos atau depan per samping gitu. Nah ini untuk rumus lainnya, kita ada sekan, kosekan, sama kotangen. Jangan bingung sama namanya, ini cuma nama. Nah, kalau sekan itu definisinya kebalikan dari kosinus. Jangan kebalik ya, jangan sekan mentang-mentang di sini S gitu, jadi kebalikan sinus gitu ya. Pokoknya sekan kebalikan dari kosinus. Kalau kebalikan itu kan kita bisa nulisnya 1 per gitu kan. 1 per kosinus gitu. Jadi kalau misalkan ditanya sekan, kalian bisa cari kosinusnya dulu, terus di 1 per gitu. Atau boleh kalau mau langsung masukin ke rumusnya. Tadi kosinus kan samping per miring, berarti kalau sekan dibalik miring per samping gitu. Cuma kalau ribet ngapalinnya ya tinggal ini aja dibalik 1 per cos gitu. Nah, untuk kosekan juga gitu. Kosekan itu kebalikan dari sinus. Jadi ini depannya cos tapi bukan kebalikan dari cos ya, dia kebalikan dari sinus. Kosekan kebalikan dari sinus. Nah, kita bisa tulis 1 per sin, sama kayak sekan tadi. Kemudian kotangen. Kotangen itu kebalikan dari tan. Jadi kita bisa tulis 1 per tan. Udah cuma 6 itu aja dari trigonometri itu perbandingannya. Untuk materi ini sebenarnya udah selesai sampai situ aja. Untuk perbandingan sudutnya itu kita bahas minggu depan ya. Jadi kayak misalnya kita nentuin nilai sin 60, sin 30, perbandingan sudut-sudut istimewa itu akan kita bahas minggu depan. Untuk minggu ini kita bahas perbandingan sisi pada segitiga siku-siku dulu. Sampai di sini paham atau ada yang ingin ditanyakan? Kalau nggak ada, kita masuk ke latihan soal ya. Ini kita bahas bareng-bareng dulu. Latihan soal. Kan tadi kita udah kenal sama sinus, kosinus, tangen, sekan, kosekan, dan kotangen ya. Nah, di sini, di soal, perhatikanlah gambar segitiga siku-siku di bawah ini. Nah, nilai kosek dari segitiga tersebut adalah, langsung Kakak jawab di sini ya. Ini kelihatan kan ininya wordnya? Kelihatan, Kak. Ya, oke. Nilai kosek dari segitiga
tersebut. Kosek tadi kebalikan dari apa? Dari sinus. Ya, jadi boleh ya kalau kita mau nyari sin-nya dulu, misalkan sin kosek sudut apa nih nggak diketahui. Kita bilang sudut C aja ya. Kosek sin, jadi kita cari sin C dulu. Sin C sama dengan sinus tadi depan per miringnya. Oh, ini sisi miringnya belum diketahui. Nah, kita cari sisi miringnya dulu. Kita cari sudut AC. Pakai rumus Pitagoras. Masih ingat kan rumus Pitagoras yang tadi? Tuh. Akar dari sisi tegak dipangkatkan 2 ditambah sisi mendatar ini dipangkatkan 2 juga. Ini hasilnya ini hasilnya 20. Jadi panjang sisi miringnya atau panjang sisi AC ini 20. Kemudian kita bisa cari sin. Tadi yang mau ditanya yang ini ya, sin sudut C sama dengan depan per miring. Sisi di depan sudut C ini 12 per sisi miringnya tadi kita udah cari yang ini 20. Berarti 12 per 20. Gitu. Ini boleh kalau mau disederhanain sama-sama dibagi 4. Berarti 3 per 5 gitu. Jadi nilai sin C 3 per 5, maka yang ditanya tadi kosek ya. Kosek itu kan kebalikan dari sinus, berarti 1 per sin. Ini kosek C, 1 per sin C sama dengan 1 per 3 per 5. Gimana nulisnya? Jadi tinggal kita balik aja, ini 3 per 5 untuk kosek, jadi 5 per 3. Oh, paham? Atau ada yang ingin ditanyakan? Oh, jadi hasilnya itu dibalik gitu ya, Kak? Iya, tinggal dibalik aja. Kalau untuk yang ini, kosek, terus sekan tadi juga. Oke, Kak. Oke, paham ya? Kemudian lanjut nomor 2. Diketahui segitiga ABC, siku-siku di B. Panjang AB 6 cm, panjang BC 12. Maka tan sudut C adalah, kita bisa mungkin kalau mau gambar segitiganya dulu. Gambar segitiganya dulu. Di sini sudut ABC, siku-siku di B. Berarti siku-sikunya di sini ya. Nah, siku-siku di misalkan ini A, B, C. Berarti siku-siku di sini. Panjang AB, panjang sisi tegaknya berarti 6 cm. Sisi tegaknya itu AB ini tadi 6 cm. Panjang BC, berarti sisi miringnya ya itu. Sisi ininya, sisi datar. Kan ini A, B. Yang ini A. Di sini sudut, yang di sini sudut B, dan di sini C. Gitu ya pokoknya. A, B, C. Nah, panjang AB tadi 6. Panjang BC itu 12. Sisi datar 12 cm. Enggak ada sentimeter. 12 gitu aja. Kemudian ditanya nilai tan sudut C. Tan tadi rumusnya kan sin per cos ya. Tan itu kan sin per cos. Boleh kalau mau nyari sinnya dulu, habis itu nyari cosnya, terus di-perlin gitu boleh. Atau mau langsung ke rumus tan, tadi kan kita sudah dapat ini ya, depan per samping. Depan per samping, biar lebih mudah. Jadi kita buat sudut di depan, sisi di depan sudut C. Ini sudut C, sisi depannya adalah A per ini berarti C.
Nah, kita tinggal iniin. Sisi A-nya tadi 6/12. Berarti disederhanain aja, tinggal jadi setengah. Gitu. Jadi tan sudut C itu sama dengan setengah. Gitu. Ini masih mudah ya, kira-kira. Udah pada paham kan kalau yang ini? Kalau ada yang ingin bertanya? Tidak, Kak. Oke. Kemudian lanjut ya, ini nomor 3. Segitiga KLM, siku-siku di L. Jika cos K sama dengan 1/A, maka nilai sin K dikali tan K adalah, nah ini berarti kita harus cari satu-satu dulu, sinnya sama tannya. Ini misal gambar segitiganya, ini ya. Misal, ini segitiga KLM, siku-sikunya di L. Berarti ini pasti ini sudut L ya di sini. Misalkan KLM gitu. Cos K sama dengan 1/A. Tadi rumus cos tadi itu samping per miring ya. Cos tadi itu kan samping per miring. Cos sudut K, KLM misalkan di sini. Di sini sudut K. Cos K itu 1/A katanya. Di samping sudut K yang mana? Yang ini kan. Berarti nilai yang ini, nilainya ini 1. Mana? Ini panjangnya 1. Dan sisi miringnya yang ini panjangnya A. Gini ya. Yang ini kan, ulang ya, cos K itu kan samping per miring ya rumusnya. Nah, cos K, di sini sudut K itu sampingnya berarti 1, yang miringnya A. Karena nilai di sini diketahui nilai cos K itu 1/A. Gitu. Berarti kita sudah tahu nih di sini 1, di sini A. Nah, yang ditanya, maka nilai sin K dikali tan K adalah, kita cari dulu ininya. Nilai sisi bawahnya, sisi mendatar ini, kita cari pakai rumus Pythagoras tadi. Ini kita namai sudut, ini kan KLM. Berarti sudut sisi LM, panjang sisi LM itu sama dengan akar ya. Akar dari panjang sisi miring dikuadratkan. Panjang sisi miringnya A dikuadratkan. Kalau mau nyari sisi mendatar, kita kurang ya. Sisi miring dikurang kuadrat sisi tegak. Berarti A kuadrat dikurang 1 kuadrat. Tuh. Jadi di sini akar, di sini akar A kuadrat dikurang 1 ya. Gitu. Ini untuk panjang sisi LM. Akar A kuadrat dikurang 1. Nah, kemudian ditanya sin K dikali tan K. Kita cari satu-satu. Sin K-nya berapa, tan K-nya berapa. Nanti dikalikan gitu. Untuk nyari sin K, sama kayak tadi, depan per miringnya. Sisi depannya berapa tadi? Ini sudut K, sisi depannya berarti yang ini, sisi mendatar ini, sisi LM, kita tadi udah cari, itu hasilnya akar A-1. Berarti akar A-1 dibagi sisi miringnya apa nih? Ini A per A. Gitu. Nah, ini nilai sin K. Boleh sampai sini aja. Kemudian
Kita cari nilai tan K. Tan K. Tan tadi depan per samping ya, karena dia sin per cos. Jadi depan samping. Sama dengan sisi depan ini kan yang ini ya. Akar A-1. Akar A kuadrat min 1. Per sisi sampingnya yang mana? Yang ini kan. Berarti per 1 gitu. Nah, sudah ketemu ini. Sin K dan tan K-nya. Yang ditanya tadi sin K dikali tan K. Jadi kita tinggal kalikan. Sin K dikali tan K. Sama dengan sin K-nya itu ini. Dikali ini. Ini kalau perkalian kan tinggal kita kalikan ya. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Yang atas kali yang atas, yang bawah kali yang bawah gitu ya. Ini akar A kuadrat min 1 dikali akar A kuadrat min 1, akar kali akar, berarti akarnya hilang kan. Jadi tinggal A kuadrat. Jadi tinggal A kuadrat dikurang 1 per A dikali 1, yang penyebutnya yang bawah dikali sama yang bawah juga. A dikali 1 sama dengan A. Berarti A kuadrat min 1 per A gitu. Ini nilai dari sin K dikali tan K gitu. Sampai sini paham? Atau bingung, ada yang ingin ditanyakan? Kalau nggak ada, kita lanjut ya ke yang ini. Jika cos B sama dengan 2/3, nilai P yang memenuhi adalah cos B itu kan samping per miring. Katanya di situ cos B sama dengan 2/3. Berarti sisi sampingnya 2, sisi miringnya 3, ya kan? Karena samping per miring samanya 2/3. Berarti sisi sampingnya 2, ini 3. Mana B ini? Oh, ini sudah nilai perbandingannya ya, maksudnya 2/3 ini. Nah, sisi samping dari B yang mana? Yang ini kan, 6 akar 3 ini. Kemudian sisi miringnya yang ini, P. Nah, kita suruh nyari berapa nilai P-nya. Kita tinggal ini aja, bandingin. 2/3 sama dengan ini. Samping per miringnya. Yang ini sampingnya 6 akar 3. 6 akar 3 per P. Nah, kita disuruh nyari P-nya pakai perbandingan ini. Ya, ini tinggal gini ya. Kali silang. Atau saya nulisnya jangan gini ya, jangan pernya pakai kayak gitu, agak susah ya bacanya. Oke, yang kayak gini aja ya. 2, yang ini 3. Ini 6 akar 3 per P. Itu 5, Kak. Oh ya, ini 5 ya. 6. Ya, kasih koreksinya. Nah, ini kita tinggal kali silang ya. Ini kekecilan ya tulisannya.
Nih. Nah, kita tinggal kali silang. Kali silang gimana? Yang ini dikali sini, yang ini kali sini. 2 dikali P berarti 2P. 2P sama dengan 6/3 6/3 kali 3 dikali 3. Ini. Nah, ini kita tinggal kalikan. Ini 2P-nya tetap di sini. 2P sama dengan 6 kali 3, 18 akar 3. 18 akar 3. Maka P-nya adalah kedua ruas kita bagi 2. Supaya 2 yang di sini hilang, kita bagi 2 ya. Yang di sini bagi 2, sini bagi 2. Sama dengan 18/3 dibagi 2. 18 bagi 2 sama dengan 9. Berarti 9 akar 3. Ini untuk sudut P. Bukan sudut, sisi P. Panjangnya sisi P ini berarti 9 akar 3. Karena di sini diketahui cos B-nya 2/3, bukan berarti di sini harus 2, di sini 3 gitu ya. Ini bisa jadi nilai perbandingan gitu. Nah, kita suruh cari P-nya berapa kalau seandainya B-nya itu 2/3. Kayak gini caranya. Paham atau ada yang ingin ditanyakan? Kak, mau nanya Iya. yang nomor 3. Oh ya. Itu tadi akar A kuadrat kurang 1 kali A kuadrat kurang 1, itu kan jadinya sama dengannya hasilnya A kuadrat kurang 1 per A. Itu bukan jadi plus 1 ya, Kak? Soalnya min 1 kali min 1. Oh, enggak gitu. Dia kalau akar dikali Enggak akar, gitu ya? itu akarnya hilang gitu Oh langsung. iya, itu masih Dalamnya, termasuk akarnya ya, Kak? kenapa ya? Oke, Kak. Paham. Udah paham? Ya, jadi akarnya aja Paham. gitu ya. Dalamnya tuh enggak gitu. Kalau misalnya dia ya gitu lah pokoknya. Oke, kita lanjut ke soal terakhir. Ini kita jawab. Segitiga ABC siku-siku di B. Jika sin C adalah 2/3 dan panjang sisi AB 2/5, maka panjang sisi AC adalah ini mirip-mirip yang tadi soalnya. Segitiga ABC, siku-siku di B, berarti ini sudut B. Sin C, misalkan ini ABC, sin C adalah 2/3. Nah, sin tadi kan sin C ya ini. Sin C berarti depan C per miring C. Ini ya. Itu 2/3 katanya. 2/3. Berarti sisi depannya 2, miringnya 3. Kemudian panjang sisi AB, ABC. Panjang sisi AB, panjang sisi yang ini, 2/5. Yang sisi AB 2/5. Kemudian ditanya panjang sisi AC yang miring ini. Berarti pakai perbandingan kayak tadi ya. Sin tadi kan C
sisi depan C per sisi miring C, berarti 2/3. Sisi AB panjangnya 2/5. Nah, kita disuruh cari panjang sisi miringnya yang sebenarnya. Nah, berarti perbandingannya itu 2/3. Oh, pakai yang kayak gini ya. 2/3 2/3 sama dengan yang depan kan ini AB ya, sama aja. Depan tadi 2/3. Panjang sisi AB yang ini sama aja sisi depannya kan, berarti 2/5. Kok di sini? Bentar ya, Dek, agak susah. Sini 2/5 per panjang sisi AC. Ini yang kita cari. Kita namain aja sisi AC ini misalnya sisi N gitu ya. Biar lebih enak. Kan ini perbandingan kayak yang tadi. Kan kita diketahui sin C 2/3. Perbandingan sudut depan dan miring C itu 2/3. Nah, diketahui panjang sisi depannya itu 2/5. Kita disuruh nyari panjang sisi miringnya. Kayak tadi, kita perbandingan. Nah, ini kita iniin, kita kali silang. 2 kali N, berarti 2N. Berarti 2N sama dengan 3 dikali 2/5. 3 dikali 2/5. Berarti 2N sama dengan 3 dikali 2, 6 akar 5. Ya. 6/5. Gitu. Berarti N-nya, panjang sisi AC-nya, itu sama dengan sama-sama dibagi 2 di kedua sisinya. 6 dibagi 2, 3/5. Nih, jadi panjang sisi N atau sisi AC tadi ya. N kan sama dengan AC, itu jadi 3/5 panjangnya. Itu ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ataukah sudah paham? Insya Allah paham, Kak. Oke, sip ya. Paham. Iya, paham kan? Oke, kalau sudah cukup sampai di sini pertemuan kita. Sama seperti biasa, kita ada latihan soal ya, yang nanti akan kalian kerjakan. Nggak banyak-banyak kok, soalnya cuma 3 aja. Mirip-mirip kayak yang tadi, untuk ngecek aja kalian sudah paham atau belum. Nilainya nggak akan berpengaruh kok sama sertifikat kalian. Ini tolong dikerjakan, nanti deadline-nya besok ya. Tolong besok sudah mengerjakan semua ya. Oke? Oke, Kak. Ini linknya saya kasih. Jangan lupa dikerjakan ya. Silakan Kak, di-copy. kumpulnya langsung japri Kakak ya? Enggak kok, ini Google Form kok. Tinggal ini aja, isi aja. Oke. Iya, oke. Oke, kalau gitu sampai di sini pertemuan kita pada minggu kedua ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat belajar ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Kak. Terima kasih ya. Terima kasih.